Kan di UIN itu tidak hanya jurusannya yang Islam-Islam saja Iya. ya, melainkan ada misalnya di Fakultas Saintek dan Teknologi ada Mhm. ilmu kelautan, Iya. ada matematika, terus kalau ada Fakultas Kedokteran juga Mhm. bahkan. Iya. Nah, bagaimana kira-kira tantangannya agar ilmu Twin Tower ini bisa masuk di segala lintas jurusan seperti itu, Bapak? Jadi kan intinya selain belajar ilmu kedokteran, ilmu alam dan lain sebagainya, kita juga memasukkan nilai-nilai agama di situ. Kira-kira tantangannya seperti apa? Kalau tantangan ya itu misalkan tentang ilmu kedokteran ya. Kita jangan lupa kalau ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim itu juga ilmuwan-ilmuwan umum esak itu juga terlahir dari orang-orang muslim seperti Ibnu Arabi itu kan seorang ulama yang mahir dalam bidang kedokteran gitu. Terus ada lagi Al-Khawarizmi yang menguasai tentang ilmu sains atau aljabar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Kiki Malika Primadani, tetap di acara kesayangan Anda, podcast Fahwinsa, podcast UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu dosen dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Muhammad Nginwanon Likulil Muhammad, Magister Humaniora. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini pemirsa saya akan ngobrol santai dengan beliau. Tapi sebelumnya saya akan membacakan riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan lanjut program magister di Sejarah Kebudayaan Islam dan di tempat yang sama ya Pak ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, beliau juga sangat merupakan salah satu dosen yang berprestasi. Banyak karya-karya beliau baik di Google Scholar maupun buku-buku, dan salah satunya buku yang sangat menginspirasi adalah buku Integrasi Keilmuan Twin Tower. Beliau adalah salah satu penulis dari buku Integrasi Keilmuan Twin Tower. Nah, hari ini kita akan membahas tentang buku ini. Bagaimana Bapak Nginwanon menjadi salah satu penulis dari buku tersebut. Boleh saya tanya-tanya Bapak? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Buku Integrasi Keilmuan Twin Tower ini merupakan salah satu buku yang baru dicetak di semester ini ya, untuk dibagikan ke mahasiswa, dan merupakan salah satu mata kuliah baru di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana awal mula integrasi keilmuan Twin Tower ini, Mbak Nginwanon, menjadi salah satu mata kuliah wajib di kurikulum baru 2025, Bapak? Oh iya, langsung ya saya jawab. Untuk integrasi keilmuan Twin Tower ini adalah salah satu mata kuliah baru di semester ini ya, tahun ajaran 2025-2026 semester gasal, yang menandai dimulainya kurikulum baru, redesain kurikulum menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum MPKM atau kurikulum Merdeka. Sekarang kita punya kurikulum baru namanya OBE, Outcome Based Education, atau kurikulum berdampak. Itu artinya kurikulum yang tidak hanya diajarkan secara teori di kelas, tapi juga dalam praktiknya bermanfaat untuk lingkungan kampus dan juga masyarakat gitu. Nah, salah satu terobosan untuk mendukung kurikulum tersebut, maka lahirlah mata kuliah baru yaitu Integrasi Keilmuan Twin Towers ini sebagai MKDU ya, maka ya dasar umum bersama dengan 5 mata kuliah sebelumnya, yaitu studi Islam, studi Al-Quran, studi hadis, ada Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia begitu. Berarti ada tambahan satu Ya, lagi ada tambahan satu, itu integrasi Twin Tower itu. Oke, kira-kira konsep dan filosofi apa yang ada di buku Integrasi Keilmuan Twin Tower ini yang diterangkan dalam bukunya, konsep serta filosofinya begitu Bapak? Oke, saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Jadi Integrasi Keilmuan Twin Tower ini ditulis oleh 10 penulis yang terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas. Kita ada 9 fakultas plus 1 pasca sarjana ya. Saya mewakili Fakultas Adab dan Humaniora atau FAH atau FAHUM untuk
tulis tentang materi yang berkaitan dengan humaniora begitu. Nah, tentang konsep dan integrasi Twin Tower itu sendiri lahir karena kita ya dari namanya sendiri kan Universitas Islam Negeri gitu. Tentu Iya. berbeda dengan universitas umum gitu. Kalau di universitas umum ya materi yang kita dapat tentu berkenaan dengan materi yang wajib yang sudah semua universitas itu memiliki seperti PPKN, Pancasila, Bahasa Indonesia tadi. Tetapi kita tidak hanya belajar tentang ilmu umum tetapi juga belajar tentang ilmu keagamaan seperti studi Islam, kemudian studi Al-Qur'an, ada studi hadis, kemudian yang mahasiswa baru itu ada mahat ya itu, dan IBA ya, insentif bahasa Arab gitu kan, yang intensif bahasa Arab. Itu yang membedakan antara kampus Islam UIN, khususnya UIN Sunan Ampel dengan kampus-kampus umum lainnya, karena kita mempelajari dua disiplin ilmu umum dan ilmu keagamaan. Kemudian untuk filosofinya ya sesuai namanya integrasi Twin Tower atau menara kembar. Karena di UINSA itu yang menjadi ikon adalah gedung 9 lantai, baik di kampus 1 maupun di kampus 2. Itu kalau masuk ya langsung dihadapkan sama dua bangunan seperti menara 9 lantai itu, gedung 9 lantai itu melambangkan 99 yaitu Asmaul Husna begitu. Nah, itu mungkin salah satu filosofi Twin Tower selain dari dua disiplin ilmu tadi. Berarti ada itu hal simbolik ya terkait gedungnya Twin Tower gitu ya. Yang kita yang dari penulis-penulis masukkan di situ. Jadi integrasi keilmuan Twin Tower itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih sekali. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih penerapan konsep serta filosofinya ya otomatis dari buku integrasi keilmuan Twin Tower tersebut dalam pembelajaran perkuliahan khususnya. Apa sih yang menjadi konsep biar diterapkan di perkuliahan seperti itu. Jadi mahasiswa itu dapat apa dari buku ini seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum mata kuliah ini diadakan, sebenarnya dosen itu sudah berusaha untuk mengintegrasikan ilmu dua itu tadi, ilmu umum dengan ilmu agama. Tapi secara real baru diadakan di tahun 2025 ini ya. Yang paling sederhana sebenarnya adalah kita sebagai pengampu, khususnya pengajar ya sekaligus pendidik gitu, harus tahu dulu kira-kira karakteristik masing-masing mahasiswa itu seperti apa. Nah, bisa jadi setiap kelas walaupun dengan mata kuliah yang sama tetapi cara mengajarnya berbeda. Mungkin yang kelas katakanlah kelas A, dia lebih have fun kalau misalkan diaplikasikan dalam bentuk permainan, akhirnya dikasih game. Atau yang kelas B misalkan dia lebih menyukai yang pemikiran atau filsafat atau bagaimana yang membuat mereka itu bisa menerima materi. Nah, itu kan setiap kelas tentu dengan pengajaran yang berbeda-beda gitu. Nah, itu bukan berarti dosennya tidak adil, bukan. Justru disitulah letak bagaimana integrasi itu diterapkan di dalam pembelajaran. Artinya dosen atau pendidik ya tentu harus mengajar sesuai dengan keinginan atau kapasitas dari peserta didik itu sendiri atau mahasiswa itu. Kemudian dalam pembelajaran misalkan karena saya dari background sejarah ya, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu seperti arkeologi Islam ya, walaupun dari namanya arkeologi Islam tetapi tidak menutup kemungkinan objek kajiannya itu juga membahas dari sisi agama non-Islam. Katakanlah misalkan gereja, kelenteng, kemudian ada pura, ada vihara, itu kan sebenarnya bangunan di luar dari objek kajian arkeologi Islam gitu. Tetapi itu penting sekali untuk diajarkan. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mengetahui bagaimana kita sebagai muslim, mayoritas muslim ini bisa melindungi mereka yang minoritas gitu. Jadi disitulah letak toleransi dalam hal muamalah gitu kan. Kalau ibadah kan tentu
kita harus sesuai dengan keyakinan sendiri. Tapi kalau dari segi muamalah, kita menjaga, kita mempelajari, kemudian kita bisa hidup rukun. Nah, itu yang menjadi poin penting dari dampak integrasi Twin Tower ini terhadap lingkungan masyarakat gitu. Nah, satu lagi, ketika nanti tugas akhir misalkan, itu juga menjadi nilai plus sendiri ya, kita sebagai jurusan yang kuliah di UIN, kita bisa menggunakan perbandingan karya-karya dari non-muslim, karya-karya non-muslim. Misalkan dalam ilmu sastra, misalkan ada tokoh Robert Young, misalkan Robert Young yang mengajarkan tentang postkolonialisme, Robert Young. Kemudian ada teori-teori seperti orientalis dari Edward Said, ada hibridity, ada ambivalen. Nah, itu kita dari sisi keislamannya juga bisa mengkombinasikan itu sebagai karya ilmiah gitu, sebagai karya ilmiah perbandingan antara Islam dengan ilmu umum gitu. Jadi bukan berarti kita yang jurusan jurusan di UIN tidak bisa mengkaji ilmu-ilmu umum. Justru disitulah kita bisa menarik dari sisi keislamannya seperti apa. Baik, berarti kalau kan di UIN itu tidak hanya jurusannya yang Islam saja Iya. ya, melainkan ada misalnya di Fakultas Saintek dan Teknologi ada ilmu kelautan, Iya. ada matematika, terus kalau ada Fakultas Kedokteran juga bahkan. Iya. Nah, bagaimana kira-kira tantangannya agar ilmu Twin Tower ini bisa masuk di segala lintas jurusan seperti itu, Bapak? Jadi kan intinya selain belajar ilmu kedokteran, ilmu alam dan lain sebagainya, kita juga memasukkan nilai-nilai agama di situ. Kira-kira tantangannya seperti apa? Kalau tantangan ya itu misalkan tentang ilmu kedokteran ya. Kita jangan lupa kalau ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim itu juga ilmuwan-ilmuwan umum esak itu juga terlahir dari orang-orang muslim seperti Ibnu Arabi, itu kan seorang ulama yang mahir dalam bidang kedokteran gitu. Terus ada lagi Al-Khawarizmi yang menguasai tentang ilmu sains atau aljabar gitu. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan itu sebagai salah satu rujukan gitu. Nah, jadi misalkan tentang ilmu kelautan ya, kita kira-kira bisa nggak memasukkan nilai-nilai keislaman di situ. Misalkan beberapa kajian atau beberapa ilmu yang ternyata sudah tertulis di lautan. Misalkan kita di bumi ini terbagi menjadi beberapa samudra, dan yang mana airnya itu tidak bisa tidak bisa bercampur tidak gitu, bisa harus satu ya. tidak bisa menyatu. Itu kalau nggak salah ada di surat Ar-Rahman itu. Iya, betul. Jadi masing-masing itu punya punya ruang tersendiri. Kalau di Nusantara gitu ada namanya garis Wells, artinya garis yang memisahkan antara samudra Asia, benua Asia dengan benua Australia, dan habitatnya tentu berbeda. Nah, ternyata sebelum ditemukan oleh Wells, ternyata di Al-Quran pun juga sudah dijelaskan, sudah ditemukan itu. Bahkan ya seperti tadi contoh tentang kelautan. Nah, disitulah sebenarnya bisa masuk aspek-aspek keislaman itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali Bapak. Berarti kita tahu meskipun di UIN Sunan Ampel terdapat beberapa jurusan yang umum, tetapi selalu dikaitkan, selalu kita integrasikan ya nilai-nilai keislaman di situ, sehingga adanya buku integrasi keilmuan Twin Tower ini merupakan salah satu panduan bagi mahasiswa bagaimana cara memadukan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, sehingga kedepannya ketika pulang ke masyarakat para mahasiswa bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam buku ini. Baik, kira-kira dari buku ini menurut Bapak sebagai penulis tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya Bapak ya. Mungkin bisa disebutkan dari kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran keilmuan Twin Tower ini. Nah, ya kelebihannya dulu apa kekurangannya? Boleh, terserah Bapak aja. Ya mungkin kekurangannya dulu ya, nanti biar kelebihannya dia.
Ya, untuk kekurangnya sendiri tentu dari segi sumber ya, karena kita, ini terus terang saja karena kita menulisnya itu mendadak ya, belum cukup waktu untuk bisa menggali lebih banyak data terkait dengan, integrasi keilmuan itu sendiri dan kurang lebih bulan Juli ya, Juni, akhir Juni sampai awal Juli, Agustus itu baru dicetak kemudian disebarkan karena kita mulai perkuliahan itu bulan Agustus ya. Agustus. Nah, kekurangannya tentu dari segi materi, kemudian dari, segi pembelajarannya ditujukannya ke, tingkatan atau jenjang apa gitu, S1, S2, dan S3 tentu, cara mengajarnya akan berbeda. Kalau S1 katakanlah kita cukup memahami teori, kemudian S2-nya kita, selain memahami kita juga bisa membandingkan, kemudian membantah ya, kemudian memperkuat. Kemudian S3 kita bisa memunculkan teori baru seperti itu. Jadi, perlu dipetakan kalau perlu. Jadi ini buku ajar integrasi untuk S1, untuk S2, dan untuk S3 seperti itu. Nah, kelebihannya kalau yang saya rasakan itu, dengan hadirnya, mata kuliah ini, khususnya buku ini, itu diharapkan, banyak alternatif dalam penelitian, tugas akhir atau skripsi nanti ya. Harapan saya juga harapan dosen-dosen lain itu mahasiswa tidak mengulang, sesuatu yang pernah ditulis ya. Katakanlah yang paling, sering itu kan yang jurusan sejarah ya, katakanlah sejarah peradaban Islam itu lebih sering mengkaji objek yang berkaitan dengan Islam seperti masjid, pesantren, kemudian, makam tokoh agama misalkan, itu kan sudah sangat sering dibahas. Tetapi kita bisa juga meneliti yang, non Islam gitu, katakanlah misalkan kebijakan Dendels dalam, pembangunan jalan, raya kerja paksa itu dari Anyar sampai Panarukan. Meskipun kebijakannya itu orang kolonial, tetapi kita juga bisa mengkaji dari sisi, keislamannya, bagaimana kondisi pribumi masyarakat pribumi waktu itu yang mayoritas Islam juga terkena dampak signifikan gitu. Terus termasuk kebijakan tentang, ordonansi, itu kan lahir dari, politik etis yang membatasi atau yang memberikan ruang terbatas untuk orang-orang Islam, untuk pesantren khususnya, ya mana, setiap guru itu harus tersertifikasi melalui ordonansi itu. Nah, itu kan secara tidak langsung juga terkena dampak itu. Jadi, secara Indonesia sentris ya, artinya penulisan sejarah dengan, membawa atau menggunakan orang-orang pribumi sebagai objek atau sebagai pelaku utama itu akan sangat berguna itu walaupun penelitian kita tidak murni tentang Islam, gitu. Baik, berarti Itu buku aja. ini merupakan salah satu buku cetakan pertama ya Bapak Iya, ya? cetakan pertama ini. Mungkin nanti bisa ada pembaruan terus muncul lagi cetakan berikutnya ya Bapak ya? Iya. Baik. Oke, mungkin ada saran atau masukan kepada pengampu mata kuliah integrasi keilmuan Twin Tower ini? Kan pasti ada pelatihan kan Pak sebelumnya untuk mengajarkan ilmu integrasi keilmuan Twin Tower ini ke mahasiswa, karena ini memang baru ya di UIN Sunan Ampel seperti itu. Mungkin ada masukan atau saran? Kalau masukannya ya tentu kalau mengajar sebenarnya itu kan hak prerogatifnya Iya, betul. pengampu ya, Iya. dosen pengampu, hak prerogatif, beliau. Barangkali kita bisa memberikan, catatan-catatan RPS-nya, kemudian kita bisa memberikan, materinya dan, biasanya disesuaikan dengan prodinya sendiri. Kalau jurusan sastra yang berarti yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sastra, kemudian yang jurusan, sejarah, kemudian jurusan sains dan jurusan lainnya gitu. Nah, yang menjadi perhatian ya tentu, porsi atau cara mengajarnya yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa tadi itu. Jadi, untuk S1 ya mungkin kita hanya sekedar memahami apa itu konsep dasar integrasi Twin Tower supaya, mahasiswa baru itu tahu gitu loh tentang, ikon dari UIN Sunan Ampel itu seperti apa gitu. Tidak, sekedar, melihat dari luar, tetapi juga dari seluk-beluk di dalamnya juga
kita tahu sejarahnya bagaimana, siapa yang menjadi rektor pertama waktu itu ya, Gitu. yang Baik. ya Tengku Ismail Yakut yang sekarang dijadikan nama di salah satu gedung di kampus 1 itu. Sebelahnya ada Kiai Makros Ali, itu kan ilmu-ilmu yang penting untuk diajarkan kepada mahasiswa baru gitu. Nah, tentu akan levelnya meningkat ketika diajarkan di S2 kemudian juga S3. Makanya setiap setiap pertemuan itu diadakan namanya praktikum, bisa membuat kelompok, kemudian mewawancarai dosen pengampu ataupun dosen yang kemarin beberapa mahasiswa dari SPI, dari Sasing, juga ada Sasindo yang wawancara saya, ada wawancara dosen-dosen lain untuk tahu lebih banyak tentang integrasi. Itu kan bagian dari penugasan ya, kita berkolaborasi itu kan juga bagian dari mengintegrasikan ide-ide kita dengan ide-ide mahasiswa lain, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nginwanun atas waktunya. Semoga buku ini bermanfaat buat buat mahasiswa khususnya, apalagi ini merupakan salah satu terbitan simbolik ya intinya, yang mengusung Twin Tower, yang merupakan salah satu gedung di fakultas, salah satu gedung di UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, terima kasih Pak Nginwanun atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Saya doakan semoga Pak Nginwanun sukses selalu, sehat selalu, dan karyanya semakin membahana. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa podcast Fahwinsa, cukup sudah hari ini episode kali ini bersama Bapak Muhammad Nginwanun Likulil Mahamid, Magister Humaniora dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang ada di podcast Fahwinsa. Saya Kiki Malika Primadani, mohon izin undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.